Aturan dalam MUU Nomor 23 Tahun 2023 yang diperbarui dalam MUU Nomor 17 Tahun 2017, Capres dan Cawapres yang diusung, partai minimal memiliki 15% kursi di DPR. Dengan yang Karena berapa? 20 ya? 20%. Berarti minimal 3 partai. Itu masalahnya ya. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya hari ini berada di kampung apa? Kampung Era. Kampung Era. Di sana itu bukan negara, yaitu pusat pembangkit listrik pertama di Indonesia. Di bukan negara itu, di bawah sana ada Waglo, Wahana Edukasi Global, dan di sini ada pabrik Aqua di Dermaga. Di sekitar daerah ini, banyak sekali pusat ziarah. Saat pilkada atau pilpres, para tim sukses sering berkunjung. Bagaimana menurut pandangan budaya dan kaum agamawan? Ya. Walaupun ini ada di puncak gunung, tapi sumber air banyak sekali. Ya, air Aqua itu sendiri sebenarnya artesis itu. Jadi kalau digali, dibor, airnya memancar ke atas. Itulah artesis. Makanya katanya pusat Aqua terbesar di Jawa Barat itu di sini karena sumber airnya artesis tadi. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada yang lucu. Tadi ini Pak Nanang ini wawancara, katanya itu kuncen Eyang Ilat, tapi dia tadi memberikan informasi yang akurat juga. Dia itu tadi katanya ada tamu dari Garut, Dari Sulawesi dari Lampung. Dari ya. Lampung. Jadi Eyang Ilat itu ternyata haji ya, gelar haji Eyang Ilat itu di sana, di dalamnya itu ada Al-Quran besar, Al-Quran kecil, kemudian ada sajadah. Tapi ada yang lucu, ketika kita nanya di mana tempat wudhunya, nggak ada air. Tapi sajadah ada 3 di situ. Dan di depan pemakamannya di situ ada dupa, banyaknya rokok begitu ya. Jadi itulah barangkali budaya di Nahdlatul Ulama beda dengan di Muhammadiyah. Kalau di Nahdlatul Ulama itu yang namanya kemenyan, wangi-wangian, itu dihembuskannya adalah kesukaannya malaikat. Tetapi kalau di dalam Muhammadiyah yang memisahkan antara klinik-klinik dan lain sebagainya itu Al-Quran Islam itu benar-benar tersendiri. Di Muhammadiyah itu ingin kembali kepada ajaran yang benar, tidak diperkenankan membaca Yasin di kuburan, kemudian berdoa di kuburan. Kalau berdoa di rumah saja, misalkan begitu. Atau boleh saja sih datang ke makam begitu, tetapi tidak bakar kemenyan, tidak apa tadi, rokok ya. Rokok. Nah, kalau Muhammadiyah begitu. Tapi kalau budaya Nahdlatul Ulama, makanya di dalam kampanye saat ini kemarin Ibu Puan Ibu Puan itu memamerkan apa? Tongkat Bung Karno. Kenapa coba? Itu yang dibidik berarti orang Nahdliyin. Karena apa? Karena Bung Karno punya kesaktian. Mengenai klinik, 3 orang tewas saat menggali lubang yang diyakini sebagai tempat peninggalan harta karun Bung Karno. Seperti apakah bentuk lubang yang berada di petak 42 Resort Pemangkuan Hutan Mayang di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari. Mereka yang ziarah biasanya bawa sesajen untuk harta karun di samping kekuatan gaib. Tak banyak yang tahu, sesajen itu syarat utama. Klinik sendiri dalam bahasa Jawa berarti sesuatu yang tersembunyi atau hal yang dirahasiakan untuk umum. Istilah ini memang identik dengan hal-hal mistis. Para penziarah yakin, kalau permintaannya didengar leluhur kemudian, dia panjatkan lagi kepada Tuhan. Sebab menurut pandangannya, sang leluhur pasti senang kalau dia, sebagai keturunannya mengingat, mendoakan dan menyuguhkan sesajen sebagai penghormatan. Namun berbeda dengan keyakinan kaum yang meyakini Al-Quran secara total, perbuatan seperti itu dianggap mendoakan Tuhan, meminta itu hendaknya langsung tanpa perantaraan. Dalam mendoakan leluhur, ada aturannya. Sekarang dengan tongkat Bung Karno dipamerkan, padahal sudah dibahas di konten Waglo ini bahwa itu tongkat itu adalah hadiah dari Presiden Filipina. Buka saja sumber bacaan banyak ya. Tetapi orang-orang Nahdlatul Ulama
terutama orang-orang yang paham tentang klinik seperti yang tadi di Eyang Ilat, seperti yang suka datang ziarah-ziarah ke seperti itu, percaya bahwa Bung Karno itu punya kesaktian, di antaranya dengan tongkatnya itu. Jangan sembarang berbicara tentang tongkat Bung Karno solid. Ya itu maksudnya, itu senjatanya diantaranya ya, supaya solid. Begitu juga dengan triknya Pak Anies Baswedan. Sekarang calonnya siapa? Wakilnya? Pak Gus Imin.